untuk amannya jika kita membawa pusaka, karena ada kebiasaan kita para penghobi, apalagi kolektor ya, kemana-mana selalu membawa keris. Nah, langkah baiknya keris tersebut jangan sampai dibawa melekat di badan, nah, seperti disengklit atau kondisi terbuka ya. Nah, langkah baiknya ditaruh di dalam sikep, dan ditaruh di dalam tas sampai tidak diketahui oleh umum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya, literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Kali ini saya akan membabar atau membahas yang berkaitan dengan apakah keris itu termasuk senjata tajam, terus apakah ada peraturan-peraturan mengenai hal tersebut. Di samping itu, apakah aman jika kita kemana-mana membawa keris atau pusaka lainnya ya. Hal ini berawal dari curhatan salah seorang teman yang jualan di online ya. Ternyata akunnya di-banned gara-gara videonya menjual keris karena dianggap senjata tajam atau senjata yang berbahaya. Akhirnya akunnya di-banned, tidak bisa dibuka lagi ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kalau kita lihat definisi sendiri dari keris, kalau kita lihat di Wikipedia, saya cantumkan ya. Memang benar keris merupakan senjata tajam golongan belati dari suku Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara, yaitu bagian barat dan tengah. Bisa dilihat di Wikipedia lengkapnya ya. Jadi secara definisi memang benar keris merupakan senjata tajam atau senjata tikam. Terus apakah aman jika kita membawa keris kemana-mana? Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, saya mencoba untuk browsing dan bertanya dengan salah satu advokat ya, yang paham tentang hukum. Saya mendapatkan beberapa sumber hukum. Salah satunya yaitu Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Ini nanti saya tampilkan ya. Nah, di dalam Undang-Undang Darurat tersebut, di pasal 2, nanti saya tampilkan juga ya ini ya, itu berbunyi yang poin 1, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba merolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Itu pasal 2 poin pertama. Yang poin kedua, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian
atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib. Ya, kalau kita merujuk undang-undang tersebut, maka keris termasuk memang benar senjata tajam atau senjata penikam, tapi yang termasuk dalam pengecualian ya. Jadi intinya tidak termasuk senjata tajam atau senjata penikam yang dilarang kalau merujuk dari undang-undang tersebut. Terus lagi ada undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui, keris ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan lisan dan non-bendawi bangsa Indonesia ya, tepatnya pada 25 November 2005 yang lalu. Nah, dan di sini dikuatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, nanti saya tampilkan ya. Nah, dalam undang-undang tersebut, sebentar, di pasal 6, benda cagar budaya dapat ada poin A, poin B, poin C ya. Nah, nanti yang di poin B itu berbunyi bersifat bergerak atau tidak bergerak. Nah, nanti di penjelasannya untuk yang poin B, yang dimaksud dengan bersifat bergerak adalah benda cagar budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan. Misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik. Jadi menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tersebut, keris merupakan salah satu benda cagar budaya. Dari dua sumber referensi hukum tersebut, maka jelas seharusnya kita membawa atau mengoleksi keris itu aman-aman saja, tidak termasuk yang dilarang. Nah, tetapi ada beberapa kasus yang terkait dengan membawa keris atau pusaka yang ternyata bisa diproses hukum. Nah, ini ada 3 yang saya tampilkan ya, 3 kasus. Yang pertama, putusan Pengadilan Negeri 1B Kuantam Pone nomor 33 garing PID titik B garing 2013 garing PN titik WTP titik ya. Terdakwa ditangkap ketika ada anggota Polsek Libureng sedang melakukan razia cipta kondisi di depan kantor Polsek Libureng, tepatnya di Jalan Poros Bone, Makassar. Pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil dan melewati jalur razia tersebut. Selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil dan membuka bagasi mobil terdakwa, dan ditemukan senjata tajam jenis keris yang disimpan di dalam tas berwarna hitam milik terdakwa. Terdakwa membawa keris tersebut tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib, dan terdakwa tidak berhak membawa keris tersebut. Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat yang telah saya bacakan tadi ya. Terdakwa dipidana penjara selama 1 bulan dan 10 hari. Itu kasus pertama. Nanti juga ada kasus kedua dan ketiga yang saya tampilkan. Setelah saya konsultasi dengan salah satu teman advokat saya, ya, untuk amannya jika kita membawa pusaka, karena ada kebiasaan kita para penghobi, apalagi kolektor ya, kemana-mana selalu membawa keris. Nah, langkah baiknya
keris tersebut jangan sampai dibawa melekat di badan, nah, seperti disengklit atau kondisi terbuka ya. Nah, langkah baiknya ditaruh di sikep, dalam sikep, dan ditaruh di dalam tas sampai tidak diketahui oleh umum ya. Terus yang kedua, lebih amannya lagi, jika ada razia seperti pada kasus yang telah saya sampaikan, alangkah lebih baiknya kita sebagai pecinta baik kolektor maupun kolektor, alangkah baiknya kita bergabung dengan komunitas paguyuban Tosan Aji ya, yang sudah berbadan hukum, sehingga apabila kita tersandung kasus seperti yang telah saya sampaikan tersebut, kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah anggota paguyuban Tosan Aji. Nah, dengan hal tersebut, maka kita kemungkinan akan dapat bantuan hukum dari organisasi paguyuban yang kita ikuti tersebut ya. Itu lebih amannya seperti itu. Terus untuk hal jual beli, nah, alangkah lebih baiknya jika dalam pengiriman atau dalam deskripsi ditulis sebagai aksesoris, bukan sebagai keris, seperti itu ya. Karena dalam masyarakat umum masih beranggapan keris ini termasuk kategori senjata tajam tanpa pengecualian. Padahal di Undang-Undang Darurat yang telah saya sampaikan tersebut jelas keris termasuk pengecualian. Karena keris sendiri termasuk salah satu benda pusaka atau dipusakakan, atau menurut orang-orang keris mempunyai daya magis ya, daya magis, dan termasuk sebagai benda cagar budaya juga. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dari pembahasan yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir bisa dimengerti, bisa dipahami oleh dulur-dulur penghobi keris atau Tosan Aji dalam umumnya, agar nantinya jika di kemudian hari ada hal-hal seperti permasalahan menyangkut pidana, nanti yang telah saya sampaikan itu bisa sebagai rujukannya. Jadi bergabung dengan komunitas-komunitas atau paguyuban itu bisa nantinya membantu kita apabila di kemudian hari kita bertemu dengan kasus tersebut. Oke, demikian. Jangan lupa bagi yang baru menonton channel ini, mohon bantuannya untuk di-subscribe, di-like, dan dibantu share-share-nya juga ya, sekaligus dikomentari agar nantinya bisa menambah wawasan bagi saya ya. Saran dan kritik juga saya siap untuk menerimanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.